Juventus kalah 0-2 dari Benfica di kandang sendiri. Laga antara Juventus dan Benfica menjadi salah satu dari 18 pertandingan yang berlangsung bersamaan pada matchday terakhir fase Liga dalam format baru Liga Champions. Kekalahan ini membuat Juventus turun ke peringkat ke-20, yang berarti mereka akan mendapatkan undian kurang menguntungkan sebagai tim non-unggulan di babak playoff. Sebaliknya, kemenangan ini membawa Benfica naik ke peringkat ke-16, menjadikannya salah satu tim unggulan di babak playoff. Vangelis Pavlidis, yang sebelumnya mencetak hat-trick melawan Barcelona, membuka keunggulan Benfica dengan penyelesaian apik pada menit ke-16. Juventus kesulitan menciptakan peluang di sisa babak pertama, hanya menghasilkan satu peluang besar, 0,28 angka ekspektasi gol, sementara Benfica jauh lebih efektif dengan 5 peluang, 1,35 XG. Di babak kedua, Bianconeri berusaha bangkit dengan melepaskan 13 tembakan, meski kualitas peluang yang mereka ciptakan tetap rendah seperti di babak pertama. Namun, saat Juventus mulai tampil lebih agresif, Benfica justru memastikan kemenangan lewat gol Orkun Kokcu pada menit ke-80, yang melepaskan tembakan datar ke sudut gawang. Tak hanya Marseille, dua klub Italia ini juga minati Niccolò Fagioli. Niccolò Fagioli menjadi salah satu pemain yang banyak diminati menjelang penutupan bursa transfer Januari. Selain Olympique Marseille, dua klub Italia, yakni Fiorentina dan Parma, juga dikabarkan tertarik merekrut gelandang milik Juventus. Sejak awal bulan, Fagioli sudah tersedia di pasar transfer, tetapi hingga saat ini Juventus belum menerima tawaran konkret dari klub manapun. Sejauh ini, hanya ada pendekatan awal tanpa ada kesepakatan yang benar-benar terwujud. Namun, dengan semakin dekatnya batas akhir transfer, negosiasi kemungkinan akan segera mencapai tahap akhir. Dalam beberapa hari terakhir, Olympique Marseille dikabarkan semakin intens mengupayakan transfer Fagioli. Klub asal Prancis tersebut ingin menyatukan kembali Fagioli dengan mantan rekannya di Juventus, Adrien Rabiot, dalam upaya memperkuat lini tengah mereka. Namun, proses negosiasi masih menghadapi kendala, terutama terkait format transfer. Marseille ingin merekrut Fagioli dengan status pinjaman dan opsi pembelian, sedangkan Juventus lebih memilih skema pinjaman dengan kewajiban pembelian di akhir musim. Perbedaan ini menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan sebelum kesepakatan tercapai. Di sisi lain, Fiorentina dan Parma juga turut memantau situasi Fagioli. Fiorentina, menurut laporan jurnalis Alfredo Pedula, memang tertarik pada Fagioli, tetapi mereka masih lebih fokus pada Warren Bondo dari Monza. Sementara itu, Parma lebih memilih skema pinjaman tanpa kewajiban pembelian, yang bisa menjadi opsi menarik bagi Juventus jika mereka ingin tetap memiliki kendali atas masa depan sang pemain. Dengan berbagai opsi yang tersedia, masih harus dilihat apakah Juventus akan menerima salah satu tawaran tersebut sebelum bursa transfer ditutup. Manchester City kian dekat datangkan bek Juventus untuk gantikan Kyle Walker. Manchester City tampaknya masih belum puas memperkuat skuadnya pada bursa transfer Januari 2025. The Citizens dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Andrea Cambiaso dari Juventus sebagai bagian dari rencana permajaan lini belakang mereka. Rumor kepindahan Cambiaso ke Manchester City semakin santer setelah ia tidak masuk dalam skuad Juventus untuk laga Liga Champions melawan Benfica. Keputusan ini semakin memicu spekulasi bahwa proses transfernya ke City sudah mendekati finalisasi. Menurut laporan dari Mirror, Manchester City dan Juventus hampir mencapai kesepakatan dengan nilai transfer sekitar 58,7 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun rupiah. Sebelumnya, Juventus menolak tawaran awal sebesar 54,5 juta pound sterling dan tetap bertahan pada harga 75,5 juta pound sterling sebelum akhirnya kedua pihak mendekati kata sepakat. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengungkapkan bahwa Cambiaso mengalami cedera pergelangan kaki, sehingga tidak bisa tampil dalam pertandingan. Dia merasa belum 100% siap dan membutuhkan waktu untuk pulih, ujarnya. Namun, absennya sang bek justru memperkuat spekulasi bahwa kepindahannya ke Etihad Stadium sudah hampir rampung. Jika benar bergabung, Cambiaso akan menggantikan Kyle Walker, yang dikabarkan akan pindah ke AC Milan. Kedua pemain ini sama-sama berposisi sebagai bek kanan dan memiliki kemampuan bertahan serta menyerang yang baik. Musim ini, pemain 24 tahun tersebut telah tampil 28 kali di semua kompetisi bersama Juventus, mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Performa solidnya menarik perhatian banyak klub, tetapi Manchester City tampaknya menjadi yang paling serius dalam memboyongnya. Karim Adeyemi tolak Napoli, Juventus siap ambil kesempatan. Juventus kembali memasukkan Karim Adeyemi dalam daftar target utama mereka setelah sang pemain memilih untuk tetap bertahan di Borussia Dortmund hingga akhir musim 2024 hingga 2025. Keputusan ini sekaligus menggagalkan rencana Napoli yang berusaha merekrutnya pada bursa transfer Januari. Klub asal Italia tersebut sedang mencari pengganti Vichak Kvaratskhelia,
yang resmi pindah ke Paris Saint-Germain dengan biaya lebih dari 70 juta euro. Adeyemi awalnya masuk dalam radar utama Napoli untuk menggantikan bintang asal Georgia tersebut. Namun, laporan dari berbagai media Italia pada Selasa malam mengungkapkan bahwa pemain tim nasional Jerman itu lebih memilih menyelesaikan musim bersama Dortmund. Keputusan ini justru membuka peluang bagi Juventus, yang sebelumnya sudah mencoba merekrutnya pada bursa transfer musim panas lalu. Saat itu, Juventus dikabarkan telah menjalin komunikasi terkait kemungkinan kontrak berdurasi 5 tahun dengan tawaran gaji sekitar 3,5 juta euro per musim. Namun, transfer tersebut tidak terrealisasi. Kini, Bianconeri diprediksi akan kembali berusaha mendapatkan tanda tangan sang pemain pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari pakar transfer Alfredo Pedula, Juventus masih memiliki ketertarikan besar terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut. Dengan performa Adeyemi yang semakin matang di Bundesliga, si nyonya tua diyakini akan kembali ke meja negosiasi dalam waktu dekat. Bagi Juventus, kehadiran Adeyemi bisa menjadi tambahan penting dalam lini serang mereka, terutama dalam skema permainan serangan cepat yang diterapkan oleh Thiago Motta. Dengan kecepatan dan kemampuan dribelnya, Adeyemi dinilai bisa menjadi senjata berharga bagi Bianconeri untuk menghadapi persaingan musim depan. Kontrak diputus, Danilo resmi berpisah dengan Juventus. Danilo resmi meninggalkan Juventus setelah kontraknya diputus, mengakhiri karir 5,5 tahun bersama klub asal Turin tersebut. Bek asal Brasil itu telah mencatatkan 213 penampilan dan menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Bianconeri, membantu tim meraih 4 trofi, termasuk gelar Serie A musim 2019 hingga 2020. Sejak direkrut dari Manchester City pada 2019, Danilo terus menjadi bagian penting dalam skuad Juventus. Namun, musim ini, pemain berusia 32 tahun tersebut mengalami penurunan waktu bermain. Ia hanya tampil dalam 12 pertandingan Serie A, dengan 6 diantaranya sebagai starter. Berkurangnya menit bermain ini menjadi tanda bahwa perannya di dalam tim mulai tergeser, seiring dengan perubahan strategi yang diterapkan oleh Thiago Motta. Laga terakhir Danilo untuk Juventus terjadi pada 14 Desember dalam hasil imbang 2-2 melawan Venezia. Setelah itu, Thiago Motta mengonfirmasi bahwa sang bek diperbolehkan mencari klub baru di bursa transfer Januari. Dengan pengalamannya yang luas serta kemampuannya bermain di berbagai posisi, Danilo berpotensi menarik minat sejumlah klub besar yang ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Dalam pernyataan resminya, Juventus memberikan penghormatan kepada sang pemain. Danilo selalu menunjukkan profesionalisme dan dedikasi sejak debutnya yang ditandai dengan gol ke gawang Napoli pada 31 Agustus 2019, hingga pertandingan terakhirnya bersama Bianconeri melawan Venezia pada 14 Desember 2024. Sebagai seorang juara, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya. Pada awal musim 2023 hingga 2024, Danilo sempat dipercaya menjadi kapten Juventus, menggantikan Leonardo Bonucci. Ia menjadi kapten non-Italia pertama Juventus dalam 6 dekade terakhir. Selama membela Bianconeri, ia juga sukses meraih 2 trofi Coppa Italia dan 1 Supercoppa Italiana. Kini, Danilo dikabarkan akan melanjutkan karirnya di tanah kelahirannya dengan bergabung bersama Flamengo dengan status bebas transfer.